Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5A2 akan mempresentasikan mengenai arsitektur perilaku. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oka Manika, yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 056. Selanjutnya ada Selva, NIM akhir 071. Ayun dengan NIM akhir 079. Narendra dengan NIM akhir 083. Kori dengan NIM akhir 087. Hendra dengan NIM akhir 100. Gusadi dengan NIM akhir 102. Diva dengan NIM akhir 104. Ngakan dengan NIM akhir 106. Dan yang terakhir ada Esa dengan NIM akhir 107. Next. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Yundita, NIM akhir 79. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 topik. Yang pertama ada pengertian arsitektur perilaku. Yang kedua ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga ada lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat ada faktor yang terlibat. Yang kelima ada aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Next. Topik yang pertama, definisi arsitektur perilaku. Menurut Wangun Wijaya tahun 1992, arsitektur berwawasan perilaku merupakan arsitektur manusiawi yang mampu memahami dan mewadahi perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengamat, juga perilaku alam sekitarnya. Menurut J.B. Watson tahun 1878 sampai 1958, arsitektur perilaku merupakan arsitektur dalam perencanaannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan, kaitan perilaku dengan desain arsitektur, atau sebagai lingkungan fisik, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya sebagai penghalang terjadinya perilaku. Menurut Clovis Hensat, dalam bukunya Behavior Architecture Towards an Accountable Design Process menafsirkan bahwa perilaku dalam perancangan arsitektural berkaitan antara penghuni dengan bangunan dan hubungan di antara keduanya dalam konteks perilaku serta teknik perancangan arsitektur berbasis perilaku. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ngakan, NIM 106. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lalu topik yang kedua ada lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Di antara sosial dan arsitektur, di mana bangunan yang didesain manusia secara sadar atau tidak sadar, mempengaruhi pola perilaku manusia yang hidup di dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebaliknya, dari arsitektur itulah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali. Pendapat Tandalan Egam tahun 2011. Contoh lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Orang cenderung menduduki suatu tempat yang biasanya diduduki meskipun tempat tersebut bukan tempat duduk. Misalnya, susunan anak tangga, bagasi mobil yang besar, dan lain sebagainya. Lalu, lingkungan juga dapat mempengaruhi manusia secara psikologis. Adapun hubungan antara lingkungan dan perilaku adalah sebagai berikut. Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Lingkungan fisik dapat membatasi apa yang dilakukan manusia. Lingkungan mengundang dan atau menandakan perilaku. Lingkungan fisik dapat menentukan bagaimana kita harus bertindak. Lingkungan membentuk kepribadian dan lingkungan akan mempengaruhi citra diri. Berikut merupakan skema pengaruh lingkungan. Yang pertama dari persepsi, kemudian kognitif dan pengaruh, lalu ke perilaku spasial dan respon emosional, lalu ke persepsi perilaku menuju skemats, dan timbal balik antara motivasi itu kebutuhan sosial status norma, lalu kembali lagi ke persepsi. Next. Lalu menurut Kurt Lewin merumuskan pengaruh lingkungan fisik pada perilaku manusia, tingkah laku dirumuskan dengan B yang artinya behavior, merupakan fungsi dari kepribadian seseorang yang dirumuskan B yang artinya person, dan lingkungan tempat orang itu berada yang dirumuskan dengan E yang artinya environment, atau B sama dengan F, P, N, E. Kemudian dari gambar berikut dapat dijelaskan hubungan antara lingkungan dengan perilaku manusia merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain
1. Temperatur, 2. Polusi udara, 3. Kebisingan, 4. Kepadatan atau crowding, 5. Teoriti, 6. Privasi, dan 7. Jarak personal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilyan Silvaparenta, NIM akhir 671. Sini saya akan melanjutkan presentasi. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Arsitektur perilaku membahas mengenai hubungan tingkah laku manusia dengan lingkungannya atau lingkungan binaan yang dipakai manusia, menyesuaikan antara tingkah laku dengan lingkungannya terbagi atas dua, yaitu 1. Perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan. Sifat manusia yang mampu belajar dari pengalaman, perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan akan bisa dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, manusia bisa dididik, dilatih, dan belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yang masih asing. Perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku. Manusia selalu berusaha untuk memanipulasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi dirinya atau keadaan yang diinginkannya. Proses manipulasi lingkungan tersebut akan melibatkan tingkah laku dalam proses mendesain atau perancangan. Next. Lingkungan dalam proses desain. Pertama itu pemrograman. Selanjutnya ada alternatif preliminary design. Selanjutnya ada prediksi dan evaluasi pengaruh bangunan dari alternatif di atas. Selanjutnya ada pengembangan desain. Lalu gambar kerja, spesifikasi, dan kontrak. Selanjutnya ada POE atau Post Occupancy Evaluation atau evaluasi purnahuni. Selanjutnya ada konstruksi, dilanjutkan dengan penggunaan dan penyesuaian. Lalu riset murni perilaku lingkungan. Lalu riset arsitektur terapan. Pada tahap riset murni perilaku lingkungan ini juga dapat melanjutkannya ke pemrograman ulang atau alternatif. Selanjutnya ada alternatif preliminary design. Dan selanjutnya impact assessment dan berakhir ke proyek berikutnya. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kori dengan NIM akhir 087. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Sudikjo Noto Atmojo tahun 2003, pendidikan dan perilaku kesehatan, tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis dan membaca dan sebagainya. Kemudian bentuk perilaku. Menurut Noto Atmojo tahun 2003, ada dua macam bentuk perilaku manusia ditinjau dari bentuk terhadap stimulus sebagai berikut. Perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu respon yang terbatas pada perhatian, persepsi, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, ada perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu respon seorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Yang kedua, selanjutnya ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Menurut Donna Peder tahun 1993, bahwa manusia dan perilakunya adalah bagian dari sistem yang menepati tempat dan lingkungan, sehingga perilaku dan lingkungan tidak dapat dipisahkan secara empiris. Karena itu, perilaku manusia selalu terjadi pada suatu tempat dan tidak dapat dievaluasi secara keseluruhan tanpa pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Adapun contoh perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, yang pertama, pada saat orang cenderung memilih jalan pintas yang dianggapnya terdekat daripada awalnya melewati pedestrian yang memutar, sehingga orang tersebut tanpa sadar telah membuat jalur sendiri meski telah disediakan pedestrian. Kemudian, arsitektur perilaku untuk anak berkebutuhan khusus adalah suatu lingkungan binaan yang diciptakan dengan mempertimbangkan segala aspek yang tanggap reaksi manusia dan dapat mempengaruhi pola pikir.
Karakteristik pemakai dalam kasus ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kedai Andra Aditya, NIM akhir 100. Sini saya akan menelitkan, menurut Gray Timor, pengkajian perilaku dikaitkan dengan lingkungan sekitar yang lebih dikenal sebagai pengkajian lingkungan perilaku. Antara lain, yang pertama, meliputi pendidikan sistematis tentang hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia dan penerapannya dalam proses perancangan. Yang kedua, pengkajian lingkungan perilaku dalam arsitektur mencakup lebih banyak daripada sekadar fungsi. Yang ketiga, meliputi unsur-unsur keindahan estetika, di mana fungsi berkaitan dengan perilaku dan kebutuhan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan pilihan dan pengalaman si pengguna. Next. Menurut Tandal dan Hegam 2011, arsitektur adalah lingkungan enclosure di mana orang-orang hidup dan tinggal. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan sebaliknya, arsitektur itulah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali. Arsitektur membentuk perilaku manusia, arsitektur dan kemanusia. Manusia membangun bangunan demi pemenuhan kebutuhan pengguna, yang kemudian bangunan itu membentuk perilaku pengguna yang hidup dalam bangunan tersebut. Perilaku manusia membentuk arsitektur. Dari desain arsitektur ke manusia lalu kembali ke desain arsitektur. Dan arsitektur yang telah terbentuk mempengaruhi perilaku manusia sebagai pengguna. Kemudian manusia mengkaji kembali desain arsitektur tersebut sehingga perilaku manusia membentuk kembali desain arsitektur yang baru. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang keempat ada faktor-faktor yang terlibat pada arsitektur perilaku. Yang pertama ada manusia, psikologis, dan fisiologis. Next. Manusia memiliki kebutuhan dasar dan jenis kelamin. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada physiological need, yaitu makan, minum, dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. Yang kedua, safety need, yaitu ada rasa aman, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya ada affiliation need, yaitu bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada cognitive need atau aesthetic need, merupakan berkreasi, menambahkan pengetahuan dalam menentukan keindahan yang membentuk pola perilaku manusia. Selanjutnya ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi perilaku manusia dan berpengaruh dalam proses perancangan atau desain. Contohnya pada saat mendesain sebuah toilet umum, kebutuhan ruang akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayanesa Aditya Putra dengan NIM akhir 107. Jadi di sini ada faktor manusia, ada juga pengaruh usia. Seperti dijelaskan pada gambar, ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Tentunya kebutuhan ruangnya akan berbeda sesuai dengan usia. Next. Lalu ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik tiap individu tentunya berbeda. Umumnya berkaitan dengan kondisi fisik serta kesehatan. Orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas perlu diberi perhatian yang lebih dalam merancang. Lalu ada antropometri. Antropometri adalah proporsi dan dimensi tubuh manusia. Karakteristik fisiologis lainnya serta kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia. Contohnya ukuran meja dan kursi yang disesuaikan dengan penggunanya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Narendra Eswarya Dharma, NIM akhir 083. Selanjutnya ada psikologis. Psikologis dibagi menjadi 3, yaitu privasi, ruang pribadi atau ruang personal, dan juga proxemic. Untuk privasi merupakan suatu mekanisme pengendalian antar pribadi yang mengukur dan mengatur interaksi-interaksi dengan orang lain dalam menyajikan diri. Selanjutnya ada ruang pribadi atau ruang personal, merupakan suatu area dengan batas maya yang mengelilingi diri seorang dengan orang lain yang tidak diperkenakan masuk ke dalamnya.
Lalu ada proxemic, merupakan sebuah pengamatan dan teori yang berhubungan dengan faktor ruang dalam interaksi berhadap-hadapan, seperti jarak saat manusia berinteraksi. Next. Lalu yang terakhir yaitu fisiologis. Fisiologis dibagi menjadi kenyamanan dan kesehatan. Untuk kenyamanan dibagi lagi menjadi 3, yaitu heat control atau kenyamanan termal pada suatu bangunan. Lalu ada light control, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pencahayaan alami maupun buatan. Lalu ada sound control, yang menyangkut segala hal berkaitan dengan suara atau audio. Yang terakhir ada kesehatan. Dalam mendesain suatu bangunan, kesehatan pengguna juga harus diperhatikan. Aspek iklim dan pencahayaan menjadi faktor penting. Adanya ventilasi dan pencahayaan yang baik akan sangat berpengaruh kepada kesehatan pengguna. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi. Saya Oka-Monika di Mahir 056. Di sini terdapat aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur, yang dimana terdapat komunikasi. Pada komunikasi ini, arsitektur dimaksudkan dapat mengkomunikasikan fungsi, menunjukkan proporsi dan materialnya. Kemudian ada aspek yang berkesinambungan, yaitu kenyamanan, fisiologis, dan fisik. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Next. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Aditya, menikmati section 2. Aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Aspek-aspek perilaku yang harus diperhatikan dalam penerapan perancangan arsitektur menurut Carol Simon Winston dan Thomas K. David. Antara lain, yang pertama, mampu berkomunikasi dengan manusia dan dengan rancangan yang harus dapat dipahami oleh pemakainya melalui penginderaan ataupun pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk yang disediakan dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan. Dari bangunan yang diamati oleh manusia, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah pencerminan fungsi bangunan, menunjukkan skala dan proporsi yang tepat serta dapat dinikmati, menunjukkan bahan dan struktur bangunan yang akan digunakan dalam bangunan. 2. Mewadai aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan, nyaman secara fisik dan psikis, menyenangkan secara fisik dan fisiologis. Baik, berikutnya akan ditutup oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.